Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kita beranjak pada KBM setelah UTS ya, tentang pengelolaan keuangan daerah. Ya. Jadi kalau hari ini mungkin kita pakai Zoom tapi nonaktif ya, artinya video saja ya. Karena memang ini lagi masa-masa sibuk di kantor juga ya. Terkadang ada rapat dadak dan sebagainya. Ya. Dan juga penyelesaian iku-iku pegawai atau pejabat ya. Jadi mohon dimaklumi mungkin pakai Zoom tapi yang videonya saja gitu ya. Tapi insya Allah Jumat depan kita pakai Zoom langsung ya, biar lebih interaktif ya karena ada pembahasan soalnya. Gitu. Baik, jadi berbicara tentang pengelolaan keuangan daerah ya. Kalau kita lihat di pelajaran kita itu mata kuliah PKD ini pada sebelum UTS kita sudah sampai pada perencanaan dan pelaksanaan ya. Mungkin Anda ingat semua ya, bagaimana kita membahas RPJMD, RKPD ya, sampai menjadi KUA, PPAS, kemudian nota kesepakatan, ya kan? Bahas juga tentang RKA, SKPD ya, juga RAWPD ya, tentang juga pengesahannya dan sebagainya. Juga tentang pengesahan TPA SKPD ya, dan juga dibahas tentang apa pembagian APBD ya, atau struktur atau postur APBD, pendapatan, belanja, dan pembiayaan ya. Kemudian kali ini nggak dibahas ya, mungkin nggak kita bahas, tapi ya sekedar tahu aja ada laporan dari semester pertama ya. Kemudian ini juga dibahas kemarin ya, evaluasi ya, RAPD oleh Gubernur Menteri Dalam Negeri ya. Kemudian juga ya sampai itu ya, kira salah ya, sampai itu. Sehingga pada mulai hari ini dan insya Allah 7 pertemuan ke depan ya, kita akan membahas tentang penatausahaan pendapatan, penatausahaan belanja, ya, juga pembiayaan. Dan juga ada tambahan materi yang lainnya. Ya. Jadi untuk 4 pertemuan ini kita akan membahas tentang penatausahaan pendapatan, yaitu pertemuan atau KBM 8 dan 9. Kemudian untuk pertemuan yang ke-10 dan 11 kita akan belajar bersama-sama tentang penatausahaan belanja. Baru setelah itu nanti ada tentang PAPBD kalau salah ya, perubahan APBD, kenapa harus berubah dan sebagainya. Nanti akan kita bahas juga dengan tentang nanti masalah laporan keuangan pemerintah daerah. Ya, ini juga kita bahas ya. Yang ke-6 kalau saya terakhir nih ya. Yang 7 nanti evaluasi semuanya ya. Itu gambaran besarannya semacam itu. Ini alhamdulillah karena operatornya dekati jadi bisa pakai video nih, operator wifi-nya. Biar lebih interaktif ya. Baik, kita ke materi ini ya, materi yang ke-8 dan 9 ya. Ya. Jadi kita akan belajar tadi apa tentang penatausahaan penerimaan, bendahara penerimaan ya. Penerimaan pertemuan 8 dan 9. Nanti di akhir pertemuan ada dua
satu latihan soal nanti ya, dikerjakan di kelas ya, atau di foto KPM ya. Tapi tetap akan saya terangkan cara-caranya itu. Baik, terus lanjut. Nah, sistematikanya adalah tentang pertama ini atau 18 menit ini adalah dasar peraturan. Ya. Dan kita akan bahas sedikit tentang dasar peraturannya, tentang penatausahaan bendahara penerimaan. Ya. Ya tentunya pada pokok adalah PP berapa? 12 ya, tahun 2016 ya. Nanti juga kita bahas tentang Kemendagri 55 tahun 2008 ya. Kemudian tugas dan kewenangannya ya. Apa sih bedanya tugas dan kewenangan? Nanti cari di rumah ya. Tugas dan kewenangan ada bedanya. Tapi saya sudah dapatkan sih. Tugas dan kewenangan anggap aja sama lah biar gampang itu. Tapi sebenarnya berbeda ya. Kemudian penatausahaan ya, penatausahaan penerimaannya ya, bagaimana ketika dapat eh, apa penerimaan dari baik secara langsung ya, ada 3 ya, tunai langsung itu ya, melalui rekening bendahara dan melalui rekening kas umum daerah. Ada 3 macam penatausahaan. Tapi mungkin zaman modern ini jarangnya langsung kali ya, jarangnya. Kemudian pembukuannya ya, pembukuan secara umum ada 2, kalau di bendahara penerima cuma 2 ya. Kalau nanti di bendahara pengeluaran itu banyak ya. Ini pertemuan ke 10 dan 11 ya. Kemudian pertanggungjawabannya ya. Pertanggungjawabannya ada fungsional dan ada pertanggungjawaban administratif ya, namanya semacam itu. Ini ruang lingkupnya semacam itu ya, pada sistematikanya materi ini. Oke, next. Jadi ini dasar peraturannya ya. Dasar peraturan yang ada ya. Kita masih memakai Permendagri 55 tahun 2008 ya. Tentang tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya. Karena memang ini masih dipakai ya. Kalau nggak salah informasinya sih Desember ini akan di launching peraturan baru ya. Peraturan baru ya. Nanti Januari baru mulai implementasinya. Ya. Tapi nggak jauh beda ya, nggak jauh beda dengan ini ya. Jadi kalau Anda semua, kita semua dapatkan ilmu sekarang tentang itu ya, kebetulan Anda ditempatkan di Pemda ya kan, maka tidak akan jauh berbeda ya. Tidak akan jauh berbeda dengan kalau peraturannya berbeda ya, kalau peraturannya berubah ya, atau dengan peraturan baru. Ya. Ini Permendagri. Namun juga kita tetap mengacu pada PP 12 tahun 2019, ini paling pokok juga ya, karena ini adalah peraturan baru dan nanti dari sinilah ya, nanti Permendagri yang baru keluar ini pasti akan mengacu pada PP ini ya. Karena di PP ini kan ada perubahan struktur belanja ya, dan pendapatan kan ya. Jadi pasti akan mengacu pada sini ya. Jadi 2 peraturan inilah yang utama yang akan menjadi dasar ataupun landasan dalam KPM kita ya, terutama di masalah penatausahaan, penerimaan dan pengeluaran nanti. Ini dasar hukum atau dasar peraturan yang akan mendasari itu ya. Meskipun silakan kalau mau menambah ilmu ya. Dan biasanya kan dalam penelitian itu kan ada kajian komparatif ya, baik secara kuantitatif maupun kualitatif ya. Anda bisa aja mengurus itu ya, kajian komparatif antara peraturan baru dengan peraturan lama tentang pengeluaran keuangan daerah misalnya semacam itu. Ya. Apa yang beda dan sebagainya dan bagaimana rekomendasinya itu dari karya tulis tuh. Karya tulis apa yang bagus buat Anda supaya lulus dari D3. Baik itu secara umum semacam itu. Kemudian
Nah, ini kita langsung ke secara apa? Praktek apa? Secara aturan ya. Aplikasi aturan ya di PP 12 tahun 2019 dari pasal 137 ya. Jadi di sini pada ada penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah paling dapat dalam waktu 1 hari. 1 hari. Ya. Ini dipahami dari 1 hari berikutnya ya, maksudnya besoknya gitu. Kalau terima sekarang hari apa? Selasa ya. Besok Rabu tanggal berapa enggak? Enggak ya. Maka hari Rabu harus store ya. Ya bahkan sangat diharapkan kalau terimanya pagi, sorenya harus store sebenarnya ya. Harus di store ya. Jadi kalau terimanya sore itu, maka di store paling enggak besoknya gitu. Ini harus 1 hari kerja ya. 1 hari kerja. Kecuali kalau rebonya menerimanya sore, kalau sore ya ini ya, menerima setoran, apalagi tunai ya, cash ya. Kemudian besoknya libur, karena Rebo tanggal merah. Ya. Besok memang libur ya harusnya, karena libur ya. Itu ya terpaksa hari Kamis. Gitu. Yang lain kalau nanti di LPJ itu kan tanggal 10 bulan berikutnya LPJ nanti ya, bulan berikutnya. Ya kalau bisa, kalau tanggal 10 tanggal merah, tanggal 9 store ke eh, pejabat yang menerima setoran ya, TPA atau PPKD. Ini kalau laporan pertanggungjawaban ya, lain lagi nanti dibahas di slide berikutnya masih jauh ya. Jadi itu kira-kira ya yang kita pahami para dosen semacam itu ya. Kalau pagi siang sore store ya. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi kan ya berikutnya. Kalau sore ya terpaksa besoknya gitu kan. Besoknya store. Ya. Baik. Yang kedua dalam kondisi geografis tertentu ya, daerah sulit dijangkau dan sebagainya ya, maka dapat lebih 1 hari kerja. Ya. Eh, seperti kesulitan komunikasi, transportasi, keterbatasan bayaran jasa keuangan, serta kondisi objek lainnya. Ya. Misalnya di Kepulauan Maluku lah, katakan Maluku Utara, Maluku lah gitu ya, atau Papua juga bisa kan ya, atau Kepri ya, ya. Provinsi-provinsi yang kabupaten kotanya atau kecamatannya eh, katakanlah antar pulau itu kan, antar pulau. Yang kalau di setor harian mungkin secara geografis transportasi nggak ada, antara tunai ya, apa? Ya banknya mungkin nggak ada di maksudnya ya, banknya mungkin ada dan sebagainya. Atau karena jumlah penerimaannya sedikit ya kalau harian, sementara kalau di store itu mungkin biaya yang lebih besar, ya maka eh, tentu lebih bagus 3 hari sekali semacam itu ya, baru di store ya, baru ke bank. Mungkin banknya antar pulau, pulau-pulau berbeda ya, sementara ada biaya transportasi ya, menaik kapal dan sebagainya. Itu semacam itu. Saya pernah merasakan sekali ya, ketika di penempatan pertama di Ketapang, saya dapatnya Ketapang, Kalimantan Barat ya. Misalnya laki-laki yang ditempatkan jauh-jauh ya. Alhamdulillah saya dapatnya Ketapang. Ya. Meskipun saya tidak mengurusi masalah itu, tapi bisa merasakan lah itu. Bisa merasakan kalau ada sektor-sektor daerah yang mungkin mengalami semacam itu, ya. Kesulitan geografi dan sebagainya. Ya. Itu jadi siap-siap aja nih yang anak-anak muda, yang laki-laki ditempatkan di daerah masing-masing. Di daerah bukan tempat masing-masing, di daerah luar Jawa dan sebagainya ya. Ya. Tapi biasanya ada hikmahnya itu. Hikmahnya apa? Kalau ditempatkan jauh-jauh biasanya dapat jodoh orang sana gitu. Makanya saya dapat jodoh yang sana itu, orang Pontianak. Baik. Yang ketiga adalah maaf. Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas setoran. Ya, ya kalau tunai ya kwitansi ya kan. Kalau ke bank ya, kalau bagi pembayarnya apa slip ya, slip setorannya. Kalau bagi bendaranya bisa nota kredit lah gitu ya, nota kreditnya. Kan nota bendara ada dua ya, nota kredit dan nota debit kan. Kredit untuk penerimaan, debit untuk pengeluaran. Kan.
ya nota kredit lah gitu ya, itu bisa yang lengkap ya. Jadi menunjukkan bahwa sini memang ada setoran di rekening bendahara itu ya. Kemudian bukti sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat meliputi dokumen elektronik ya. Jadi tidak harus berupa kertas ya. Jadi sekarang sudah banyak paperless ya. Eh, bisa apa aja itu kan, bisa bahkan sekarang pakai WA ya, ya dianggap sah ya. Tapi biasanya kalau dalam pemerintahan ada atau perbankan ada kata-kata semacam itu ya. Apa ya? Bukti ini adalah sebagai pengganti atau dianggap sah ya, sebagai bukti, sebagai pengganti bukti tercetak. Kira-kira semacam itulah gitu ya. Ya, dengan tanda tangan juga elektronik ya. Penyetoran penerimaan pendapatan sesuai yang dimaksud pada ayat 1 menggunakan surat tanda setoran ya. Jadi ketika bendahara menyetorkan penerimaannya, dia menggunakan surat tanda setoran ya. Surat tanda setoran ya, yang bisa nanti diregister oleh bendahara ya, sebagai bukti bahwa dia telah menyetorkan atas apa yang diterimanya. Itu. Oh iya, ini Zoom limited ya. Nanti mungkin 40 menit nanti sendiri ya. Kemudian penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada pasal ayat dilakukan secara tunai dan atau non tunai. Tadi saya terangkan ya. Penyetorannya juga sama, bisa tunai bisa non tunai ya. Kalau tunai mungkin maksudnya nyetor kemana sih? Ya bendahara satker ke bendahara umum daerah atau PKD ya. Itu. Jadi kan pada pertemuan kemarin, maksudnya sebelum UTS, jadi saya ingat LJU ada semua ya. Doainlah supaya cepat nih tuh 1 2 hari ini ya, liburan selesai ini ya, sehingga Anda bisa melihat nilainya gitu ya. Besok libur ya, besok libur kan ya, jadi masih proses ya. Saya mana tadi? Ya, bisa secara tunai dan non tunai ya. Jadi penyetoran itu, kalau kata penyetoran berarti bendahara nyetor ke PUD ya, PPKD ya. Ya. Secara tunai ya, jarang sekali mungkin kalau sekarang tunai ya. Ya. Dan atau non tunai ya. Ya. Tapi kalau bendahara ke PUD pasti secara non tunai ya. Secara non tunai. Tapi kalau maksudnya dari uh, wajib bayar ya, wajib bayar baik wajib bayar pajak atau wajib bayar apa? Wajib bayar retribusi ya, maka bisa secara tunai ya. Nah, tadi kalau orang kampung kan, orang-orang daerah, orang-orang yang kepulauannya jauh ya, saya nyebut kampung bukan berarti ini ya, enggak. Maksudnya jauh dari transportasi, komunikasi dan sebagainya itu kan, mungkin tunai ya. Meskipun saya yakin jumlahnya sudah sangat minimal ya. Yang kedua, penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit. Nah, itu tadi ya. Menerima nota kredit dari banknya gitu ya. Atau dokumen lain yang dipersamakan ya. Kemudian bendahara penerima dilarang menyimpan uang, cek, atau surat harga yang dalam penguasaannya lebih dari 1 hari. Ya. Jadi nggak boleh lebih dari 1 hari kerja. Ya. Kemudian atas nama pribadi ini juga nggak boleh. Ya. Atas nama pribadi juga tidak boleh. Ya. Misalnya bendahara suatu satker dalam dinas pendidikan dan olahraga ya, dalam suatu daerah misalnya, itu dijabat oleh Anton ya pada tahun 2019 ya. Maka tidak boleh rekeningnya menggunakan kata Anton ya. Tapi harus pakai nomenklaturnya, yaitu misalnya bendahara penerimaan Dinas Pendidikan Olahraga Kota apa? Kota
Kalongan misalnya, ya. Kalongan kota ya, Kalongan atau Kabupaten Tegal misalnya, semacam itu ya. Bukan nama atas nama Antonnya. Kira-kira semacam itu ya. Kemudian slide berikutnya, bandara penerimaan dan pada sekali wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetorannya atas penerimanya menjadi tanggung jawabnya. Jadi ini tadi yang di muka saya katakan bahwa ada pembukuan, ya. Pembukuan seluruh penerimaan dan penyetoran. Ya. Kalau di bendahara penerimaan cuma 2, masih mudah nih ya. Jadi penerimaan lebih sulit ini, ya, karena ada beberapa macam bukunya ya. Jadi ada buku penerimaan penyetoran dan ada namanya register setoran STS ya. Itu aja itu. Dan itu wajib diselenggarakan pembukuannya ya. Karena agar Satker ataupun Pemda secara keseluruhan mengetahui penerimaannya, bahkan penerimaan hariannya tahu, ya, tahu gitu ya. Berapa penerimaan harian mereka. Karena ini kan tingkat likuiditas dari suatu pemerintahan ya, baik pusat maupun daerah itu dilihat dari situ. Berapa kas yang masuk, berapa yang keluar gitu. Ya, jangan sampai kas bersihnya nihil atau malah negatif. Nah, itu pemerintah harus pikir, harus mikir-mikir itu. Kalau perusahaan kan kasnya negatif itu kan ngutang ataupun jual aset kan ya. Ya, biar tetap liquid kan ya. Kalau pemerintah bisa ngutang tuh, ya. Atau pinjam ke daerah dan sebagainya, daerah lain kalau Pemda ya. Itu. Bendahara penerimaan pada SKPD ya, ya Satker SKPD ya, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PA melalui PPK SKPD ya. Ini namanya pertanggungjawaban administratif ya, nanti akan kita bahas ya, kepada PA. PA itu apa? Pengguna anggaran atau kepala satker biasanya, kepala satker ya, kepala satkernya. Itu maaf, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya ya. Jadi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPK. Yang kedua adalah bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD, PUD ya, selaku PUD ya, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Ya. Kalau di aturannya itu ataupun yang implementasi daerah itu, SKPD itu hanya menerima penerimaan PAD ya, PAD ya, dan PAD lainnya yang sah itu kan. Tapi kalau yang TAPER, dana perimbangan, kira-kira kemana? Dana perimbangan berarti kemana? Ke PPKD, PUD ya, itu. Ke PPKD ya. Dan alhamdulillah kita cuma bahas SKPD doang ya. Ya. PPKD itu mungkin di daerah bisa namanya BPKD ya. Saya dulu pernah kunjungan daerah namanya BPKAD ya. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Jadi memang ini karena otonomi ya, jadi terserah daerah mau maunya aja gitu. Dinasnya juga bisa macam-macam satkernya tuh. Bisa mungkin dinas olahraga dan pendidikan, ya kan? Bisa mungkin dinas pendidikan, nanti di sebelahnya dinas olahraga dan sebagainya. Tergantung kondisi masing-masing daerah kesiapannya gitu. Dan selera Pemdanya dan DPRD-nya gitu, penamaan sebagainya semacam itu. Kalau di pemerintah ya tentu kemauan satkernya atau apa kepala daerahnya namanya apa dan sebagainya. Ya. Jadi tidak harus sama ya. Tapi nama generiknya ya SKPKD ya. Orangnya ya PPKD itu kan. Atau Bendahara Umum Daerah gitu ya. Selaku Bendahara Umum Daerah. Nah, bendahara penerimaan pada SKPD ini wajib menyampaikan laporan penjawaban LPJ penerimaan secara fungsional kepada PPKD. Nanti kita bahas ya. Kemudian PPKD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan penjawaban. PPKD melakukan itu. Ya. Nanti ada prosesnya, ya, ada flowchart-nya. Tapi secara umum semacam ini. Ya. Dalam rangka rekonsiliasi penerimaan. Ya kan? Apakah sama dengan apa yang ada rekeningnya, rekening RKUD-nya, atau dengan laporan itu atau enggak gitu. Kan begitu ya.
Kemudian pasal 140 ya. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama dilakukan dengan memegang pada rekening penerimaan yang bersangkutan. Biasanya kalau penerimaan berulang itu apa sih? Restitusi ya. Kalau di pusat namanya restitusi pajak kan ya. Ya kan? Restitusi pajak. Di daerah juga ada ya. Kalau retribusi saya kira jarang lah ya. Pajak-pajak. Yang ini seringnya mungkin yang self assessment ya. Ya, yang menghitung sendiri ya. Misalnya hitung ya. Tapi kalau facial assessment saya kira jarang. Yang berulang dan pada tahun yang sama ya. Maupun tahun sebelumnya ya, ada kesalahan restitusi pada tahun sebelumnya atau tahun ini yang berjalan ini dan sering berulang-ulang, maka ditempatkan pada rekening penerimaan yang bersangkutan ya. Ditempatkan pada rekening penerimaan yang bersangkutan. Tapi kalau ya yang kedua dia sama juga ya. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya tidak berulang ya, yang terjadi dalam tahun yang sama, tidak berulang nih, sekali-kali doang, insidental ya. Kemudian pada tahun yang sama, maka juga pada rekening penerimaan yang bersangkutan ya, pada rekening sendiri kan. Tapi kalau sifatnya tidak berulang dan pada tahun sebelumnya ternyata ada restitusi nih tahun sebelumnya ya, maka itu membebankan pada rekening belanja tidak terduga ya. Jadi ada namanya rekening belanja tidak terduga, ini aturan baru barangkali ya. Rekening belanja tidak terduga ya, karena ada tiba-tiba ada seolah-olah ada pengeluaran lagi dia. Ya bukan seolah-olah, sebenarnya ada pengeluaran itu kan, ya ada pengeluaran kan, yang tidak terduga ya, tiba-tiba dihitung lagi dan ada laporan dari suatu wajib pajak ya, wajib pajak daerah ya, menuntut itu supaya dikembalikan ya, dan katakanlah menang di peradilan ya, maka dikembalikan ya, maka masuk rekening pajak tidak terduga, kira-kira semacam itu ya. Kemudian kalau di sini adalah kita ini ada suara empok ya. Iya, Bu. Tugas pada penerimaan ya, menerima ya kan, menerima uang secara tunai, ini kepada secara tunai ya. Menerima uang kalau secara tunai berarti menyimpannya dulu ya kan. Kalau secara non tunai kan jelas sudah tersimpan di rekeningnya kan, ya kan. Kalau secara tunai menyimpan ya, berangkasnya ketemu banget nih ya. Ada berangkas di rumah nggak? Jadi menerima secara tunai disimpan di berangkas ya. Kemudian menyetorkannya ini, menyetorkannya ya. Menyetornya ke mana? RKUD ya. Komunikasi Umum Daerah ya. Atau pejabatnya PPKD ya. Itu. Dan juga menata usahakan dan mempertanggungjawabkannya. Membuat laporan pertanggungjawaban terhadap apa-apa yang dilakukan selama ini dalam menerima, menyimpan, menyetor dan menata usahakannya gitu. Ini slide ke-8 ya, baru slide ke-8 ya. Kemudian slide ke-9-nya apa? Nah, ini adalah kewenangan ya, tadi kewenangan ya. Kalau dilihat di ini apa itu tugas? Tugas adalah sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang baik sebagai akibat dari jabatan yang dimilikinya maupun diberikan oleh pihak lain. Ini tugas. Ya. Tapi kalau wewenang adalah hal yang dapat dilakukan oleh seseorang terkait jabatan yang diembankan kepadanya. Jadi wewenang itu adalah menempel pada jabatannya. Ya. Oleh karena itu berarti terkait dengan peraturan perundangan nih. Kalau wewenang ya. Tugas lebih luas ya. Ya, tapi wewenang lebih kuat, gitu kan? Karena ada jelas aturannya semacam ini, maka harus melaksanakan. Ini wewenangnya semacam ini.
penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Ya, ini kita bicara tentang bendara penerimaan SKPD ya, ya kan? Bendara penerimaan SKPD. Maka penerimaan dari pendapatan asli daerah seperti yang saya katakan di muka tadi. Menyimpan seluruh penerimaannya. Ini wewenang dia. Ya, wewenang dia untuk menyimpan seluruh penerimaan yang diterimanya. Ya, baik secara terutama secara non tunai, secara tunai ya. Karena kalau non tunai otomatis sudah disimpan ya. Ya artinya jangan digunakan untuk pribadi ya. Walaupun itu masuk rekening ya. Jangan digunakan pribadi, maka harus dipisahkan ya. Ya, rekening bendahara dengan rekening pribadi ya, nggak boleh disatuin ya. Ini nanti kena PPATK tuh. Minum dulu ya. Kemudian menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 hari kerja. Ya. Ini penegasannya tadi ya, paling lambat 1 hari kerja. Ya. Kemudian mendapatkan buku transaksi atas pendapatan yang diterima melalui bank. Bukti transaksi ya. Tadi mungkin berupa restoran dan sebagainya. Ya. Kalau di bendara umumnya dapatkan nota kredit ya. Ya. Itu kewenangannya. Jadi ada bendara penerimaan. Nanti ada pembantu bendara penerimaan, ada bendara penerimaan pembantu. Harus dibedakan. Nanti diingatkan kalau saya lupa. Ini bendara penerimaan pembantu. Ya. Ini untuk kasus katakanlah suatu unit kerja yang satker ya, yang wajib pajak dan retribusinya sulit membayar kewajibannya. Ya, karena secara geografis. Mungkin kalau di Indonesia tadi secara kepulauan ya. Mungkin di sini Kepri nih ya, di Kepri ya kan, di Maluku itu kan ada beberapa pulau yang Maluku Utara juga itu sama ya. Papua juga ada beberapa yang terpisah-pisah ya. Ya. Kemudian di Kalimantan juga ada beberapa ya. Sumatera juga ada yang terpisah dari Sumatera Utara dan sebagainya. Itu sehingga katakanlah dinas pendidikan dan kebudayaan misalnya provinsi ataupun kota tertentu, kabupaten tertentu ya, misalnya kabupaten kalau gitu ya, itu ada jangkauan kerjanya sampai kecamatan apa gitu. Ya, maka karena kesulitan nanti dalam penyetorannya ya bagi wajib pajak maupun wajib retribusi ya, dan pertimbangan geografis ataupun faktor lainnya, ya, ditunjuklah bendahara penerimaan pembantu. Ya. Bendahara penerimaan pembantu. Ya. Nah, di bendahara penerimaan pembantu sebenarnya sama persis dengan bendahara penerimaan, cuman dia secara fungsional di bawah bendahara penerimaan. Ya, makanya bendahara penerimaan pembantu itu laporannya itu tanggal 5 maksimal pada bulan berikutnya kepada bendahara penerimaan TOK ya, bendahara penerimaan di atasnya gitu, untuk konsolidasi keuangan. Ya, artinya kalau kondisi macam ini, maka ditunjuk bendahara penerimaan pembantu SKPD untuk melaksanakan tugas dan wewenang bendahara penerimaan SKPD. Ini ya. Kemudian apa lagi? Ya, penatasan bendahara penerimaan SKPD. Bendahara penerimaan SKPD menerima pembayaran yang tertera dalam SKP, SKR, atau dokumen lain yang dipersembahkan dengan SKP, SKR. Jadi, misalnya gini, ada orang yang nyetor gitu, katakanlah sewa kios lah gitu di pasar lah gitu ya, nyetor kepada bendahara ya, secara tunai. Maka jumlah setoran itu harusnya dengan SKP, dalam hal ini SKR ya, surat ketetapan retribusi ya. Jangan saya enak sendiri ataupun dia datang ke bendahara dan bilang ini saya setor nih, sewa ini berapa Pak? Seharusnya saya aja ya, gitu. Nggak boleh ya. Atau sukarela nih. Tapi ada SKR-nya. Surat ketetapan retribusinya berapa dengan luas kios yang semacam ini, ya.
di daerah ini strategis atau enggak dan sebagainya, itu ada SKR-nya. Sehingga jumlahnya berapa bisa ketahuan. Gitu ya. Atau SKP ya, kalau berupa pajak. Ya. Jadi jelasnya atau jumlahnya tidak berdasarkan peraturan, ada aturannya. Yang bisa diatur dengan perda tentunya kan. Gitu. Kemudian bendahara penerimaan SKPD membuat surat tanda bukti pembayaran atau bukti lain yang sah. Setelah menerima, dia membuat surat tanda bukti, ya, mungkin kwitansi, ya, atau yang lainnya gitu ya. Ini harus disimpan ya, harus disimpan. Karena nanti kalau ada pemeriksaan, kawat nih kalau nggak simpan. Ya. Bendahara penerima SKPD menyetorkan seluruh penerimaan ke kas daerah paling lambat 1 hari berikutnya dengan menggunakan STS. Ya. 1 hari berikutnya ini kan dipertegas nih, dengan menggunakan surat tanda setoran. Ya. Menggunakan surat tanda setoran. Ya. Jadi harus di-store kan ya. Setelah menerima, dia menyetorkan ya, menyetorkan apa yang diterima selama ini ya, kepada RKUD ya, rekening kas umum daerah ya. Itu ya. Jadi misalnya dinas tadi bisa menyetorkan retribusi dari si A ya, ini harus lihat tadi SKR-nya ya. Ya. Jadi jelas ya, harus ada bukti store-nya ya. Jadi kalau tunai ya berarti harus masuk ke rekening bendahara dulu, baru ke rekening kas umum daerah. Semacam itu. Ya. Ini kan tanda setoran ini kan asumsinya kalau wajib bayar ini membayarnya ke bendahara penerimaan, tapi hampir sekarang jarang sekali ya gitu ya. Ada pembayaran yang sifatnya tunai itu ya. Kalau sekarang kan banyak kan transfer ke rekening bendahara atau langsung ke rekening kas umum daerah. Ya. Ini sudah berapa menit nih? Baik, berikutnya buku yang digunakan. Nah ini. Jadi buku yang digunakan di sini ya itu buku penerimaan dan penyetoran bendahara penerimaan, kemudian register STS. Ya. Jadi hanya dua di pembukuan bendahara penerimaan. Ya. Buku penerimaan dan penyetoran bendahara penerimaan. Ya. Ada pun dokumen yang dijadikan dasar pembukuan adalah nota kredit kalau di bank tadi ya, bukti penerimaan yang sah ya, kemudian surat tanda setoran. Ya. Nah ini flowchart singkatnya semacam ini ya. Kalau pendapatan secara tunai itu proses penerimaan tunai ya. Kemudian si ini dapat bukti penerimaan yang sah ya, bendahara juga dapat bukti penerimaan yang sah ya, apa kopiannya paling enggak ya. Kemudian dicatat pada buku penerimaan dan penyetoran kan. Kemudian dicatat dan menjadi buku penerimaan dan penyetoran jadi valid ya. Berapa setoran tunainya yang ada gitu ya. Bukti penerimaan dan penyetoran. Ini secara tunai. Kemudian secara tunai gimana lagi? Proses penyetorannya. Kalau tadi kan proses penerimaannya. Ya enggak? Ini proses penerimaannya kan? Ya. Dari WB atau WS, ya, WR ya, wajib bersih. Kemudian masuk dalam bukti penerimaan dan penyetorannya. Nah, ini proses penyetorannya. Proses penyetoran tunai ya. Dibuatkanlah STS, surat tanda setoran. Surat tanda setoran ya. Kemudian pencatatan pada buku penerimaan dan penyetoran jelas ya, dan masuk dalam buku penerimaan dan penyetoran. Ya, gitu. Jadi harus karena baru jadi penerimanya hari ini mungkin nyetornya tadi karena
Menerimanya sore ya hari itu kan, terus kan, nyata mungkin besoknya kan, ya kan? Tangannya berbeda, ya. Tapi kalau rekening atau langsung masuk RKUD mungkin langsung in out ya, gitu ya. Langsung in out ya. Tidak sempat ini kan, sempat ada uangnya gitu kan. Jadi yang tunai ya. Tapi mengisi register STS. Jadi ada register STS ini mungkin semacam alat lah gitu ya, semacam form atau alat tertentu ya, ya, sebagai pendamping buku ini ya. Nanti juga menjadi bukti ini, ya, menjadi bukti dan diklopkan dengan buku penerimaan dan penyetoran ya. Karena dalam hal ini buku setoran gitu kan, ya, surat tanda setorannya itu. Berarti ini secara online ya, kira-kira semacam itu ya, register STS-nya gitu. Ya saya belum pernah di Pemda jadi nggak pernah lihat buktinya apa tanda ini ya, ya. Tapi bayangannya semacam itu ya. Jadi ada nanti kalau ke Pemda juga nggak aneh-aneh banget lah gitu, nggak kaget-kaget banget lah gitu ya. Ini harus klop ya. Kemudian, nah ini yang kedua ya. Tadi kan saya katakan ada 3 kan, tunai, ke rekening bendahara penerimaan, ke rekening RKUD. Bagaimana kalau penerimaannya melalui bendahara penerimaan langsung ya, rekening langsung ya, itu ke rekening bendahara penerimaan di SKPD ya. Maka proses penerimaannya di bank ya. Kemudian ada nota kredit dari bank ya sebagai informasi penerimaan dari wajib pajak atau wajib retribusi yang membayar, ya kan, dia dapat nota kredit kan, kemudian dicatat dalam buku penerimaan dan penyetoran. Ya. Jadi ini buku ini satu ya. Nah kalau ini kan mungkin dicatat dulu di buku penerimaan dulu, ya, karena belum setorkan kan. Ya. Kemudian baru masuk secara valid ke buku penerimaan dan penyetoran. Yang jadi satu dicatat, jadi masuk ya, berapa penerimaannya hari ini. Kalau disetorkan langsung berarti in out ya. Kalau setorkan besoknya berarti nanti nunggu tulis penyetorannya besoknya, itu kan. Kalau tadi sore dan sebagainya kan, gitu. Nah, bagaimana penyetorannya? Nah, ini penyetorannya nih ya. Jadi proses penyetoran melalui bank ya. Untuk kredit ya. Kemudian dicatat di buku penyetoran, mengisi register STS ya. Ya. Sehingga bukti buku penerimaan dan penyetoran harus sesuai dengan register STS-nya ya. Tuh. Oke, saya kira sesi 1 usah tanggung ya, satu lagi ya. Ini 16 ya. Berikutnya apa? Nah, ini kalau melalui kas umum daerah ya. Bukan daerah penerimaan melalui kas umum daerah. Jadi proses penerimaan di kas umum daerah ada slip setoran bukti lain yang sah ya. Kemudian catatan pada buku penerimaan penyetoran oleh bendahara dan buku penerimaan dan penyetoran. Jadi ada slip setoran atau bukti lain yang sah ya. Bahwa ada kas ataupun pendapatan masuk langsung ke kas umum daerah ya. Ini bisa saja mungkin si bank itu mungkin kirim dua-duanya ke RKUD dan ke kas daerah ya. Gitu. Ke apa? Ke bendahara, ke rekening kas yang bersangkutan bendahara penerimaan. Dan bagaimana penyetorannya? Oh, nggak ada ya. Mungkin disamakan dengan tadi ya. Oke, sementara ini dulu ya untuk sesi pertama ya, biar istirahat dulu lah Anda semua gitu ya. Saya akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita beranjak ke sesi 2 ya. Sesi 2.